terakhir kita berjumpa mungkin sebelum Lebaran ya. Kita sempat kumpul-kumpul di sini juga. Jadi senang banget ini setelah Lebaran ada momen lagi kita bersama-sama di sini. Dan kebetulan hari ini selain halal bihalal kita santai juga, kita beramah tamah. Kita juga ada suatu bahasan khusus yang memang sebelum Lebaran ya, hot sekali di global juga. Kita ada bahasa mengenai kolonialisasi yang terjadi di Palestina. Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas juga, kita akan berdialog bersama mengenai diskursus ini. Sebelum saya mulai, sebelum acaranya dimulai, saya akan mengajak rekan-rekan untuk sedikit kita berdoa bersama. Untuk sebentar saja kita menundukkan kepala. Mari kita mulai doa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, segera saja langsung acara ini akan kita mulai. Kita akan mendengarkan prolog yang akan langsung disampaikan oleh Sekjen Partai Gelora Indonesia, Bapak Mahfud Siddiq. Kepada Bapak Mahfud Siddiq, kami persilakan. Keso aja pakai tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Yang saya banggakan teman-teman dari media yang hari ini cukup banyak hadir dan berkenan untuk memenuhi undangan kami dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora Indonesia untuk sama-sama mengikuti acara halal. Ya, ini tradisi lama masyarakat kita di momen-momen Idul Fitri. Ya, setelah banyak dari kita gagal mudik dan yang mudik juga terancam gagal balik ke Jakarta. Paling tidak kita ketemu di sini sebagai hiburan bagi yang gagal mudik, kita bisa kumpul, kita berhalal bihalal. Dan nanti kita manfaatkan waktu juga untuk ngobrol tentang isu terkini yang masih hangat, yaitu seputar konflik Israel-Palestina. Dan hari ini memang kita mengikuti berita bahwa sudah ada kesepakatan gencatan senjata antara pihak Israel dan Palestina, khususnya dengan Hamas. Ya, tadi ada teman media berseloroh, sehari sebelumnya Ketum Partai Gelora Pak Anies Mata bikin pernyataan meminta agar ada gencatan senjata. Katanya berarti Pak Anies ini punya relasi dekat dengan Israel dan Palestina katanya. Atau jangan-jangan memang kita udah dengar mau ada gencatan senjata gitu, jadi biar dapat berita ya. Lalu kita bikin pernyataan pers semacam itu. Tapi ini sesuatu yang patut kita syukuri karena terlepas dari apapun dari konflik ini, yang jelas selama 11 hari jumlah korban jiwa di masyarakat sipil ini sangat banyak. Nah, saudara sekalian, saya tidak ingin masuk ke tema itu, tapi kembali ke acara halal bihalal pada hari ini. Saya mewakili Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora Indonesia dan juga keluarga besar Partai Gelora Indonesia ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan suasana Idul Fitri dan bulan Syawal ini memberikan energi kebaikan baru bagi kita bersama. Nah, saudara sekalian, yang saya banggakan, sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Anies Mata pada waktu acara buka puasa di Ramadan yang lalu, bahwa kami ingin secara periodik ada pertemuan dan ngobrol bareng dengan teman-teman media, ya. Dan pada saat peresmian
Gelora Media Center ini, kita memang mencoba men-set up ada satu ruangan terbuka di belakang, di samping ini, yang kita akan lengkapi dari waktu ke waktu agar nyaman untuk kita ngumpul, ngobrol, dan free, ya. Sehingga kita bisa saling bertukar informasi dan juga nanti kita bisa bersama-sama mengangkat berita-berita yang menarik dan penting, bukan saja terkait dengan Gelora tapi juga terkait dengan isu-isu nasional dan juga isu-isu global. Karena Pak Anies sendiri sebagai Ketum Partai Gelora memang secara pribadi punya ketertarikan dengan isu-isu global. Jadi memang kita sepakati di Gelora Media Center ini akan jadi ruang apa istilahnya ya, mau dibikin kafe bukan juga, tapi ruang kumpul kira-kira. Ya, ruang kumpul, ruang ngobrol untuk teman-teman media. Cuma nanti kita ingin minta masukan dari teman-teman, apakah kalau di DPR misalnya press room ada Kamisan ya. Nah, apakah di sini ada Jumatan atau ada Sabtuan atau apa begitu, ya? Dan nanti di bagian belakang memang itu akan kita set sebagai kafe, ya, sebagai kafe lengkap dengan segala macam yang dibutuhkannya, ya, dan itu free cafe istilahnya, ya. Jadi teman-teman bisa memilih menu yang tersedia secara luasa. Dan nanti dalam ngobrol santai kita bisa mengangkat isu yang beragam, kita bisa menghadirkan narasumber yang beragam juga, termasuk usulan dari teman-teman. Jadi bukan hanya sepihak, ya. Jadi ini biar jadi forum bersama saja. Idenya semacam itu. Nah nanti kita minta masukan dari teman-teman kira-kira sebaiknya seperti apa, ya. Dan kalau nanti misalnya di teman-teman media perlu ada satu orang yang kita perankan sebagai license officer-nya juga it's okay, nggak ada masalah, ya. Nah, jadi harapannya begitu, ini menjadi forum timbal balik, forum dua arah, ya. Apalagi di tengah situasi pandemi yang belum selesai, teman-teman media juga nyaris kehilangan tempat kumpul, ya. Bahkan ketika saya menemani Pak Anies 3 kali ke istana itu kok sepi wartawan, padahal biasanya ya sampai saya cari Gus mana Gus gitu ya. Ternyata nggak ada juga di sana. Jadi memang kantor pemerintah, DPR, ya, ini juga semakin jauh dari keriuhan teman-teman wartawan ngumpul. Nah di sini mudah-mudahan nanti kita bisa siapkan. Termasuk Ketum juga sudah mengarahkan kalau nanti kita sepakat untuk kita secara berkala ketemu di sini, kalau diperlukan sarana rapid test atau antigen nanti kita siapin, ya, untuk penerapan dan protokol keamanan kesehatan dan juga untuk keamanan kita bersama. Nah, saudara sekalian, lalu yang lain insyaallah nanti Pak Ketum tadi izin, beliau terjebak macet karena khutbahnya kelamaan tadi. Beliau tadi jalan sebelum Jumatan, mampir di satu masjid. Memang hari ini semua masjid rata-rata isunya Palestina, ya. Tadi saya khutbah nggak terlalu panjang, cuma tadi Pak Ketum dapat masjid yang semangat khotibnya lebih hebat kelihatan, jadi nggak panjang, ya. Tapi sudah sampai insyaallah. Jadi kita akan coba ngobrol seputar konflik Israel-Palestina, dan kalau hari ini mulai gencatan senjata, ini bukan berarti persoalan selesai, justru pertanyaannya adalah ya what next, ya, proyeksi kita kira-kira bagaimana situasi ke depan dan skenario penyelesaian bersama itu akan seperti apa. Karena sebagai satu contoh misalnya ketika perjanjian Oslo pada tahun 94 menegaskan kembali ide tentang dua negara, dan itu merupakan implementasi dari ide Palestina untuk tanah bersama orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab Muslim misalnya, ya.
eh, dari tahun 94 sekarang tahun 2021 berarti sudah 27 tahun ide tentang two state solution ini berjalan dan kelihatannya makin tidak jelas, ya. Dan sejumlah negara ini mulai skeptis dengan ide two state solution. Cuma pertanyaan besarnya, kalau ide two state solution ini semakin tidak jelas, lalu kira-kira apa solusi persoalan ini, ya. Walaupun kalau kita dengar atau masuk mengikuti pengajian-pengajian di kalangan umat Islam, sebenarnya solusinya cuma satu, ya. Nanti nunggu Nabi Isa datang, ya, Mesias datang, ya. Tapi kan itu nggak tahu, sesuatu yang tidak bisa kita proyeksi. Sementara kehidupan politik dan keputusan politik harus kita buat. Saya kira itu. Selamat datang Pak Ketum. Ini teman-teman media dari jam 1 sebagian sudah hadir, ya, tadi 1:30 sudah hampir lengkap, dan kelihatannya sudah lama nggak pakai shal Palestina, sekarang pakai shal lagi, ya. Bang John ini terakhir pakai shal itu tahun berapa ya, Bang John? 2016 ya, alhamdulillah. Ya mungkin udah nggak ketemu ada di mana itu salnya. Tapi sal ini sekarang kita khusus siapkan dengan 2 bendera, Indonesia dan Palestina. Ini untuk menegaskan kembali komitmen. Dan sebelum kita mulai, kita lanjut, saya ingin sedikit menginformasikan. Jadi memang kita sengaja bikin banner berisi kutipan pernyataan pemimpin negara Indonesia sejak zaman Pak Harto sampai Pak Joko Widodo. Tetapi di banner ini ada 2 presiden yang belum tampil, yaitu Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden B.J. Habibie. Sampai tadi pagi saya minta Pak Sahal untuk cari, searching, belum ketemu quotation-nya pada saat mereka menjabat sebagai presiden, ya. Ada quotation tapi tidak langsung ketika dalam posisi sebagai presiden. Jadi bukan untuk diskriminasi, tidak, ya. Tapi ini persoalan teknis. Mudah-mudahan nanti kalau ketemu akan kita siapkan juga, ya. Jadi mudah-mudahan itu tidak mengganggu. Itu saudara sekalian, Mas Wira, Mas Dadi, monggo di depan. Biar nemeni ketum. Ini Pak Henwira Harim, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri. Beliau jebolan University di Amerika. Pernah jadi peneliti senior di Les Versi. Juga jadi staf ahli di Kemenhan, kalau nggak salah ya. Ini Mas Dadi. Beliau Ketua Bidang Pengembangan Narasi di Partai Gelora. Dulu orang kepercayaannya Cak Nur, ya. Jadi memang penulis, termasuk penulis buku Cak Nur juga, dan yang juga banyak membantu Ketum dalam penulisan buku juga. Baik, itu selebihnya kita akan mengikuti sesi inti yang kedua dari acara kita nanti bersama Ketum. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih banyak Bapak Mahfud Siddiq untuk sambutannya, rekan-rekan, teman-teman media yang saya hormati. Selanjutnya kita akan saksikan dahulu sebuah video yang memang kita sudah kurasi khusus untuk membahas, sebelum kita masuk ke dialog bersama yang nanti akan kita bahas bersama yang mengenai isu tentang Palestina. Kita akan saksikan dahulu bersama. Ide mendirikan sebuah negara mandiri bagi Yahudi adalah ide organisasi Zionis yang didirikan oleh Theodor Herzl. Ide ini adalah respon terhadap ancaman eksistensial terhadap kaum Yahudi akibat gelombang nasionalisme radikal dan gagalnya asimilasi sosial kaum Yahudi yang berkembang di Eropa pada paruh kedua abad 19 yang berpuncak pada peristiwa Holocaust atau pembantaian kaum Yahudi. Mulanya Zionis punya 4 pilihan negara untuk menampung kaum Yahudi: Palestina, Argentina, Uganda, dan Mozambik. Tapi kemudian mereka memilih Palestina karena justifikasi keagamaan akan memudahkan mobilisasi global kaum Yahudi untuk bermigrasi ke Palestina.
Di tengah kecamuk Perang Dunia Pertama, 2 November 1917, Arthur Balfour mendeklarasikan dukungan penuh Inggris terhadap misi Zionis membentuk negara Israel di Palestina melalui surat kepada Rothschild setahun sebelumnya pada 1916 karena pasukan sekutu yang di dalamnya terdapat Inggris dan Prancis yakin dapat mengalahkan Imperium Ottoman. Inggris dan Prancis membuat perjanjian yang akan membagi wilayah kekuasaan Ottoman termasuk Palestina di dalamnya. Perjanjian itu dikenal dengan nama Perjanjian Sykes-Picot. Dalam peta Sykes-Picot, Yerusalem disebut sebagai Brown Area yang akan dikelola oleh administrasi internasional, namun akhirnya diambil oleh Inggris pada 1920. Dalam ruang pergeseran geopolitik inilah pengambil alihan Palestina berlangsung. Rencana Zionis membentuk negara Israel, dukungan Inggris melalui deklarasi Balfour, peta Sykes-Picot, dan kemenangan Inggris dan Perancis pada Perang Dunia I mempercepat ekspansi teritorial dan demografis Yahudi atas Palestina. Dalam kurun waktu hampir 70 tahun, 521.000 kaum Yahudi telah bermigrasi ke Palestina bersamaan dengan era Hitler. Akibatnya, komposisi demografi wilayah Palestina berubah. Kaum Yahudi yang awalnya hanya 3% dari total 460.000 penduduk pada tahun 1882 menjadi 31,5% dari total 2.065.000 penduduk pada tahun 1948 di tanah Palestina. Begitulah cerita negara Israel dimulai. Kaum Yahudi sudah memenuhi wilayah Palestina sebelum negara Israel berdiri tahun 1948, yang pada mulanya adalah migrasi terencana Yahudi secara masif, berakibat pada konflik penguasaan lahan hingga tanpa disadari oleh bangsa Palestina berujung dengan penjajahan. Sayangnya saat itu lembaga internasional tidak berpihak pada Palestina. PBB justru menetapkan resolusi PBB nomor 181 tahun 1947 membagi wilayah Palestina menjadi 3 zona, yaitu untuk pemerintahan Israel, pemerintahan Palestina, dan zona bersama yang dinamakan Al-Quds atau Yerusalem. Dan setelah Perang 1948, Israel menguasai wilayah barat Al-Quds, sementara wilayah timur dikuasai oleh Yordania. Namun, wilayah timur Al-Quds tersebut kemudian dicaplok oleh Israel pada tahun 1967. Singkatnya, bila hutang budi kemanusiaan karena tragedi Holocaust yang menimpa Yahudi Eropa menjadi dasar negara-negara barat mendukung berdirinya negara Israel, mengapa Palestina yang harus membayarnya? Logika apa yang membenarkan kaum Yahudi yang menjadi korban pembantaian di Eropa sekonyong-konyong datang ke tanah Palestina dan berbalik menjadi pelaku pembantaian kaum Muslim di Palestina? Dan kini, 100 tahun kemudian, pengakuan Trump atas Yerusalem dan Al-Quds sebagai ibu kota Israel 6 Desember lalu menyempurnakan skenario 1 abad Zionis. Sesuai mimpi Bapak Negara Israel, Theodor Herzl, tidaklah sempurna tanpa Al-Quds. Kemerdekaan Palestina ini adalah misi konstitusi kita. Dulu Bung Karno kan membuat konferensi Asia Afrika untuk mendorong kemerdekaan negara-negara di Asia Afrika. Semuanya merdeka. Yang paling akhir kan setelah itu adalah Afrika Selatan, kecuali satu, Palestina. Jadi ini adalah misi terakhir yang seharusnya kita tuntaskan dalam konstitusi kita itu. Ayo, kobarkan semangat Indonesia. Negara Israel berdiri pada tahun 1948. Persis 3 tahun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Itu sebabnya rasa senasib sepenanggungan atas derita yang baru saja dialami oleh rakyat Palestina mengalir deras dalam darah bangsa Indonesia. Dan untuk itulah para pendiri negara kita meletakkan satu misi yang suci dalam konstitusi kita untuk memberikan kebebasan dan kemerdekaan kepada seluruh bangsa dan melenyapkan segala bentuk penjajahan dari muka bumi ini. Itu sebabnya memerdekakan Palestina adalah misi konstitusi kita yang sangat suci. Oke, itu tadi kita sudah refresh sedikit mengenai sejarah. Dan apa sih sejarahnya ya sebelumnya?
Selanjutnya kita akan langsung masuk ke dialog yang akan langsung dipimpin oleh Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Bapak Anies Mata, dan mungkin nanti kita juga akan banyak membahas juga mengenai apa next-nya ya Pak ya. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Anies Mata untuk menyampaikan dialog mengenai Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, rekan-rekan media sekalian yang saya cintai, juga teman-teman dari DPN, ada Pak Sekjen bersama saya yang tadi telah membuka acara, dan ada Ketua Bidang Narasi Mas Dadi, juga Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri ini Mas Wira. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat rekan-rekan semuanya. Kita saling memaafkan lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita selama Ramadan yang lalu dan mengampuni dosa-dosa kita serta memberikan kita lebih banyak energi untuk memikul beban dan tanggung jawab kita sebagai bangsa Muslim terbesar di dunia dan juga sebagai negara keempat terbesar di dunia. Kita memiliki tanggung jawab sejarah yang sangat besar sebagai bangsa besar ini. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan tekad dan tenaga untuk memikul beban dan tanggung jawab tersebut. Saudara-saudara sekalian, Ramadan kita kali ini bukan hanya diisi kita lalui sebagai Ramadan kedua dalam krisis karena pandemi COVID-19 ini, tapi di ujung Ramadan yang lalu kita juga menyaksikan agresi Israel ke Palestina, dimulai dari Masjid Al-Aqsa, dan ini menyulut perang sehingga kita di sini merayakan hari Lebaran, tapi saudara-saudara kita di Palestina justru sibuk menguburkan mayat-mayat yang menjadi korban dari agresi Israel tersebut. Nah, saudara-saudara sekalian, tentu saja kita juga ikut bergembira karena pada akhirnya hari ini gencatan senjata telah dilakukan antara Israel dengan Hamas, dan kita berharap kedua belah pihak konsisten dengan keputusan untuk melakukan gencatan senjata ini, karena pada akhirnya korban terbesar dari perang ini adalah masyarakat sipil di Palestina, yang saya kira teman-teman media tentu sudah tahu seluruh angka-angkanya. Saudara-saudara sekalian, saya kira ini momen yang baik sedikit bagi kita semuanya untuk melihat masalah Palestina ini dalam beberapa perspektif, dari perang yang telah berlangsung sejak akhir Ramadan sampai gencatan senjata pada hari ini. Yang pertama, selama perang ini berlangsung kita menyaksikan dukungan kemanusiaan yang luar biasa besarnya secara internasional kepada masyarakat Palestina. Dukungan ini paling banyak kita saksikan justru dari kawasan yang telah melahirkan negara Israel, yaitu Eropa dan Amerika. Kita menyaksikan demo-demo yang luar biasa banyaknya, baik dari segi spot di mana demo itu diadakan merata hampir di semua negara di Eropa, juga di Amerika, juga dari sisi jumlah yang terlibat dalam demo-demo tersebut. Semua ini mengisyaratkan bahwa dukungan internasional kepada Israel semakin habis.
Dan saya kira perlahan tapi pasti masyarakat Eropa khususnya dan Amerika akan merasakan bahwa utang budi karena Holocaust yang menjadi alasan mengapa Eropa dan Amerika mendukung berdirinya negara Israel secara perlahan-lahan dianggap sudah lunas dan tidak perlu dibayar lebih banyak daripada apa yang sudah ada. Perasaan ini bukan hanya ada pada publik Eropa sekarang dan juga publik Amerika, tapi juga sangat kuat sekali pada para pengambil keputusan politik di Eropa dan Amerika. Kalau kita melihat sikap pemerintahan Biden saat ini, jauh berbeda dengan sikap pemerintahan Donald Trump sebelumnya gitu loh. Begitu juga rata-rata pemerintahan di Eropa memiliki kecenderungan yang sama. Saya kira seperti yang tadi saya jelaskan dalam video ini artikel yang saya tulis pada tahun 2018 yang lalu. Sebenarnya artikel ini awalnya memperingati 2 tahun sebelumnya itu memperingati peringatan 100 tahun lahirnya peta baru yang disebut dengan peta Sykes-Picot itu ya, yang menjelaskan mengapa negara yang tadinya tidak ada dalam peta yaitu Israel tiba-tiba ada dalam peta. Nah, alasan mengapa itu lahir itu adalah karena munculnya semangat ultranasionalisme di Eropa yang berujung nanti pada peristiwa Holocaust di mana orang-orang Yahudi menjadi korban. Karena itu ada perasaan utang budi bagi Eropa khususnya untuk mendukung berdirinya sebuah negara baru bagi orang-orang Yahudi yang telah menjadi korban Holocaust itu. Celakanya utang budi Eropa dan Amerika ini dibayar dengan menciptakan korban kemanusiaan baru yaitu rakyat Palestina. Dan ini sudah berlangsung secara resmi, walaupun sebenarnya sudah berlangsung sebelumnya, tetapi secara resmi negara Israelnya baru berdiri tahun 1948. Tapi sebelumnya proses migrasinya sudah terjadi jauh sebelumnya. Cuma sekarang setelah setelah lebih dari 100 tahun usia peta ini, saya kira sudah waktunya bagi publik dan pemimpin Eropa dan Amerika untuk menyadari bahwa utang budi ini sudah tidak perlu dibayar lagi. Sudah tidak perlu dibayar lagi. Ini yang kita saksikan juga sebagai semangat baru dari begitu banyaknya demo-demo yang terjadi di Eropa dan Amerika selama masa perang ini berlangsung. Padahal kalau kita melihat kan ini ada kendala pandemi yang seharusnya mencegah orang melakukan demo-demo sebesar itu. Cuma peraturan ini juga, kendala ini juga dilanggar oleh mereka ini karena masalah kemanusiaan. Itu perspektif yang pertama yang kita saksikan dalam 2 pekan terakhir ini selama konflik, selama perang ini berlangsung. Yang kedua, kita juga menyaksikan bahwa popularitas negara-negara Arab yang selama ini terbuka ataupun tertutup mendukung Israel atau mendorong terjadinya perdamaian antara Israel dan Palestina semakin hancur dengan adanya perang ini. Karena kebiadaban yang ditunjukkan oleh Israel dalam perang ini menghilangkan seluruh alasan kemanusiaan bagi negara-negara tersebut untuk melanjutkan dukungannya. Terutama di era Donald Trump yang lalu di mana banyak negara Arab yang telah membuka hubungan diplomatik dengan Israel sekarang kehilangan popularitas, kehilangan respek dari masyarakat Arab dan seluruh masyarakat dunia Islam karena dukungan mereka itu.
Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur di Indonesia ini bahwa misi konstitusi kita sejak awal itu mendorong kemerdekaan penuh bagi masyarakat Palestina. Walaupun PBB pada dasarnya menyepakati solusi dua negara, tapi konstitusi kita sebenarnya mendorong sepenuhnya kemerdekaan masyarakat Palestina. Karena itu kita menukil di sini kalimat dari para presiden kita di sini yang seluruhnya konsisten dengan misi konstitusi kita. Karena kita memiliki kesamaan dengan masyarakat Palestina yang telah mengalami penjajahan. Kita tahu betul betapa pahitnya rasanya dijajah, dan kini waktunya masyarakat dunia dan khususnya dunia internasional memberikan dukungan penuh bagi kemerdekaan Palestina. Bagi kemerdekaan Palestina, dan saya kira ide tentang dua negara ini, two state solution ini, menurut saya semakin kehilangan relevansinya. Perspektif yang ketiga, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat korban sipil memang paling banyak jatuhnya di Palestina, di Gaza ya. Tapi kalau kita melihat secara militer, Hamas memenangkan pertempuran ini. Karena ini untuk pertama kalinya hampir seluruh instalasi strategis Israel ini kena serangan. Dan saya kira ini adalah satu pesan yang penting, bahwa pada dasarnya masyarakat Palestina sekarang ini memiliki seluruh persyaratan yang diperlukan untuk menjadi bangsa merdeka. Tadinya saya menduga bahwa karena instalasi strategis Israel ini telah mendapatkan serangan seperti kilang minyak, kemudian bandara, dan seterusnya. Tadinya saya menduga akan ada serangan darat. Tapi ternyata serangan darat ini tidak ada. Dan saya kira ini satu pertanda bahwa secara mental tidak ada keberanian yang cukup dari petinggi Israel untuk mengambil keputusan melakukan serangan darat itu. Dan ini berarti bahwa pilihan untuk melakukan serangan terhadap sasaran-sasaran sipil bagi Israel lebih banyak ditujukan untuk menekan Hamas supaya mereka mau menghentikan perang dengan alasan keselamatan masyarakat sipil. Saya ingin mengatakan bahwa secara militer saat ini saya kira masyarakat Palestina memiliki kesiapan penuh untuk merebut kemerdekaan mereka. Dan perang ini menunjukkan bahwa jika suatu waktu nanti masyarakat Palestina itu merdeka, kita harus mencatat dengan tegas dari awal bahwa kemerdekaan itu adalah sesuatu yang mereka rebut dan tidak pernah merupakan hadiah. Tidak pernah merupakan hadiah gitu. Saya kira ketakutan Israel untuk melakukan serangan darat ini penting untuk menjadi catatan penting bagi kita bahwa ini satu milestone penting dalam sejarah perlawanan masyarakat Palestina terhadap penjajahan Israel. Perspektif yang keempat yang ingin saya sampaikan ini adalah usul kami di Partai Gelora kepada pemerintah untuk memainkan peran Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Bersama dengan Turki seharusnya pemerintah Indonesia ini bisa melakukan langkah-langkah mediasi mengkonsolidasi seluruh kelompok-kelompok perlawanan yang ada di Palestina, baik antara Hamas dengan Fatah, dengan Jihad Islami dan semua kelompok-kelompok yang lainnya, karena ini merupakan tanggung jawab sejarah dan misi konstitusi Indonesia. Saya kira Presiden Jokowi bersama dengan Erdogan
kalau melakukan dua langkah-langkah mediasi ini, insya Allah ini akan membuahkan hasil yang besar. Dan inilah sesungguhnya peran yang diharapkan oleh masyarakat Palestina dan dunia Islam saat ini. Rekan-rekan media sekalian, saya kira ini yang 4 perspektif yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi dalam momentum Idul Fitri ini, kami di Partai Gelora mengucapkan mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan insya Allah Allah memberikan kita tenaga untuk melanjutkan memikul beban perjuangan bangsa kita, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 perspektif yang sudah disampaikan ya pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak Anies Mata. Selanjutnya kita akan mempersilahkan rekan-rekan saudara-saudara yang saya hormati untuk langsung kita bertanya jawab. Baiklah, untuk pertanyaan pertama silahkan untuk ada yang mau bertanya? Silahkan untuk silahkan Pak. Baik, saya John Andi Oktaveri dari Harian Bisnis Indonesia. Tentu ada perspektif ekonomi yang saya lihat di sini. Kalau melihat perkembangan terakhir ini, sepertinya memang secara taktis militer pun sepertinya Palestina sudah mendapat arah yang benar untuk menuju arah kemerdekaan. Tentu ke depan itu yang kita pikirkan bagaimana kita membangun hubungan-hubungan dengan calon bakal negara nanti itu Palestina itu, yang secara ekonomi pun akan menguntungkan kita, karena kita komplementer dengan mereka. Apa yang mereka butuhkan, kita butuh dan sebaliknya. Nah untuk itu apa pandangan Pak Anies misalnya, atau mungkin juga Pak Mahfud yang pernah di Komisi 1 misalnya, yang diharapkan dari pemerintah Indonesia. Kenapa saya katakan tadi Palestina mulai mengarah kepada jalan yang benar kepada kemerdekaan? Karena pada yang sama, secara ekonomi Amerika juga sekarang kalah dengan Cina. Amerika biasanya di belakang juga Inggris, atau sebaliknya. Nah konteks Cina terakhir ini kelihatan dia mulai mendukung Palestina. Dalam artian bahwa sesama Asia muncul semacam solidarity. Solidarity ini tidak hanya di sini, tetapi oleh diaspora Asia juga termasuk di Selandia Baru. Saya lihat kemarin Free Palestine itu berkembang menjadi Instagram di New York, kemudian juga di beberapa negara Eropa. Dan terutama Prancis, yang dengan Inggris dari dulu memang tidak akur-akur amat gitu loh. Nah apa peluang Indonesia yang bisa memanfaatkan dengan situasi ini? Karena kalau kita membaca peta ke depan, kita lihat siklus sejarah, pendulum mengarah ke timur. Cina, Indonesia, Turki itu akan dapat kesempatan yang lebih besar. Dan Palestina mungkin ke depan itu akan menjadi pertumbuhan yang baik, karena ini berada di tengah-tengah jantung semua benua yang ada di dunia ini. Nah kira-kira ekonomi apa yang bisa kita tarik di sini, dan apa arah kebijakan kita ke depan? Satu. Yang kedua, saya melihat konstruksi PBB hari ini itu sudah tidak relevan lagi. WTO tidak relevan lagi. WHO pun terakhir ini kelihatan sangat tidak berpihak. Nah kira-kira apa yang bisa kita usulkan kepada dunia, terutama untuk merekonstruksi PBB yang sejauh ini masih belum menunjukkan gelagat yang tidak baik. Amerika terhadap berhadapan dengan Prancis, karena memiliki hak veto kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah kira-kira apa konsep yang bisa kita tawarkan ke depan, sehingga lembaga-lembaga dunia semacam PBB itu benar-benar menjadi pengadil, menjadi pelindung bersama, tidak lagi berpihak, dan tidak lagi misalnya harus berada di Amerika seperti sekarang ini, yang jelas-jelas sangat tidak adil gitu. Itu pertanyaan saya dari Bisnis Indonesia. Baik, ada 2 pertanyaan ya Pak ya. Mungkin kita bisa langsung jawab saja atau mau... Oh, okay. Baik. Baik, saya Eko, Mas. Saya pengen langsung konkret saja Mas. Kira-kira langkah Gelora berani nggak melakukan untuk menyerukan boykot terhadap produk-produk Israel? Ya, meski tidak Israel tapi Amerika lah. Kita tahu kan Amerika sebagai sponsor utama. Ya setidaknya bisa mengurangi kerjasama militer dengan Amerika gitu. Terima kasih Mas. Cek. Oke, kedengarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal Bapak-bapak sekalian, Tifal dari Kompas TV. Saya yakin Bapak-bapak sudah tahu ya tentang apa yang sudah disampaikan oleh Menlu Retno Marsudi di hadapan seluruh anggota PBB yang belum lama ini sudah menyuarakan beberapa poin penting yang berhubungan langsung dengan konflik Israel-Palestina ini. Nah, menurut Bapak-bapak sekalian, apakah posisi ini sudah cukup
pidato yang disampaikan oleh Menlu mewakili pemerintah Indonesia ini sudah cukup untuk mendukung kemerdekaan Palestina? Kalau belum, apa yang harus betul-betul diperbaiki? Kalau sudah, bagian mananya yang sudah cukup? Dan kira-kira bagian apa yang harus diperkuat lagi untuk menegaskan posisi kita untuk mendukung Palestina? Karena kan kita lihat belakangan Presiden sudah menyampaikan posisinya bahwa mendukung Palestina, dan ini diteruskan lagi dengan apa yang dilakukan Menlu belum lama ini. Nah, kira-kira sudah cukup atau belum? Penegasan itu saja, terima kasih. Saya kira kalau kerjasama ekonomi ini masalah yang lebih teknis ya, dengan Indonesia dengan Palestina. Karena pada dasarnya secara ukuran size ekonomi Palestina sebenarnya tidak terlalu besar ya. Kalau kita bicara ukuran ekonomi. Tapi kalau kita bicara tentang peluang kerjasamanya di antara kedua negara ini kalau suatu waktu Palestina ini merdeka, yang paling banyak sebenarnya pada sektor pertanian. Paling banyak, yang paling mungkin dan paling banyak dan juga paling cepat bisa direalisasi itu pada sektor pertanian, karena dua negara ini, Indonesia memiliki keunggulan pada agroindustri yang relatif bagus untuk Indonesia. Sementara di Palestina itu secara lahan itu sangat bagus, tapi sebenarnya secara ukuran tidak terlalu besar. Kalau masalah-masalah yang lain saya kira bisa kita kembangkan sambil jalan. Yang kedua ini menyangkut masalah, saya langsung ke sana dulu ya, biar karena ini yang tadi pertanyaan soal sistem global ini saya ingin jawab lebih panjang sedikit ya. Yang kedua ini menyangkut masalah apakah yang dilakukan oleh pemerintah ini baik statement maupun tindakan ini sudah cukup. Saya kira kalau secara normatif ini cukup bagus ya. Hanya saja menurut saya tidak sesuai dengan ukuran Indonesia yang besar. Tidak sesuai dengan ukuran Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Dan menurut saya langkah-langkah yang lebih efektif ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini ada dua. Yang pertama, yang saya sebutkan, langkah mediasi untuk mengkonsolidasi kelompok-kelompok pejuang Palestina. Terutama bersama dengan Turki, saya kira Indonesia bisa melakukan langkah-langkah yang sangat signifikan sekali. Kalau Pak Jokowi dan Erdogan berdua memfasilitasi kelompok-kelompok ini, saya kira ini akan mendapatkan penerimaan yang luas dari kelompok-kelompok yang ada di Palestina, baik Hamas maupun Fatah gitu ya. Sebenarnya yang justru selama ini banyak melakukan peran mediasi ini malah Rusia. Beberapa hari terakhir ini ada pertemuan juga di Rusia, dan selama ini mereka aktif mediasi gitu ya. Saya kira mungkin karena ini Rusia punya aliansi strategis dengan Iran, dan Iran ini memimpin semua kelompok-kelompok perlawanan yang ada di Timur Tengah. Ini makanya kelompok Iran ini, Iran, Lebanon, Palestina, Syria ini suka disebut sebagai poros perlawanan. Kalau di Timur Tengah ini ya. Mungkin karena itu Rusia melakukan langkah tersebut. Tapi seharusnya di tataran dunia Islam seharusnya inilah peran yang harus dilakukan oleh Indonesia bersama dengan Turki. Kita bisa mengatakan karena Turki sekarang adalah pemimpin kawasan di sana, tapi Indonesia adalah yang terbesar di sini. Dan jika Indonesia ini bagi dunia Islam dikenal sebagai model Islam moderat di dunia. Dan karena itu peran mediasi ini sangat signifikan pengaruhnya bagi dunia Islam. Itu poin yang pertama yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua yang bisa dilakukan oleh Indonesia ini adalah, saya kira ada perubahan yang sangat penting pada arah pemikiran pemimpin politik di Amerika dan di Eropa mengenai Israel. Saya sangat yakin bahwa dukungan publik Amerika dan Eropa juga di kalangan pemimpin mereka
semakin habis di kedua kawasan ini, di Amerika dan di Eropa. Gitu. Tetapi orang-orang tidak mengetahui apa jalan keluarnya. Karena yang tersedia di PBB baru two-state solution itu. Baru itu yang tersedia. Orang belum membayangkan bahwa ada semacam pembubaran negara Israel. Tapi sebenarnya sejarah mencatat pembubaran negara itu kan banyak terjadi. Dulu Uni Soviet juga bubar kok gitu. Dan kita kembali hidup normal setelah itu. Sekarang yang belum orang punya bayangan di Eropa dan di Amerika adalah kalau ada pembubaran negara Israel. Itu yang belum orang punya bayangan. Kira-kira tahun 2008-2009 yang lalu ada seorang peneliti Amerika ke sini dan berjalan bersama saya beberapa hari. Kebetulan dia juga orang Yahudi. Ini persis yang dia tanyakan. Kalau maksud Anda Palestina mendapatkan kemerdekaannya secara penuh, terus Israel kemana? Saya bilang mereka datang, mereka pergi kemana, dari mana mereka datang. Itu kan dikonsolidasi dari banyak negara, dikumpulkan, diimigrasikan ke satu titik. Iya kan? Seperti itu. Tetapi pengalaman di solusi seperti ini, sebagaimana Eropa dan itu biasa menerima imigran dari begitu banyak negara, di solusi sebuah negara dengan jumlah sekitar berapa juta sekarang penduduk Israel? Tidak terlalu besar, mungkin sekitar 5 jutaan ya kira-kira. Itu tidak terlalu besar karena jumlah penduduknya juga tidak terlalu bertambah secara signifikan. Gitu. Justru dalam deal of century yang digagas kemarin oleh Trump kemarin itu, justru yang mereka mau menyempurnakan adalah menghilangkan seluruh orang Palestina dari Palestina semuanya dan mereka dibuatkan negara baru. Mungkin tempatnya di Sinai, dibikinin semacam kota baru sehingga orang-orang Gaza dipinggirkan ke sana semuanya. Tapi saya kira ide ini berantakan semuanya, sudah tidak ada masa depannya sama sekali. Cuma masyarakat dunia perlu dibantu untuk mendapatkan solusi. Jika Palestina merdeka, terus ini Israel bagaimana? Pembubarannya seperti apa? Tapi saya kira seperti yang saya katakan tadi, seperti dulu ada pembubaran imperium yang namanya Uni Soviet, kan toh sejarah penuh dengan jatuh bangunnya negara kan? Saya kira tidak ada masalah. Orang akan menemukan solusinya. Pada peran ini seharusnya menurut saya Indonesia bisa mengkonsolidasi para pemimpin global, khususnya di Eropa dan di Amerika, dan meyakinkan terutama komunitas Kristiani secara internasional untuk sama-sama melakukan perlawanan terhadap dosa kemanusiaan terhadap masyarakat Palestina akibat keputusan yang dibuat dari Peta Sykes-Picot tahun 1916 itu tadi. Ini masalah tanggung jawab sejarah kita di dunia semuanya, tapi sekali lagi kemarin selama perang ini, saya kira Erdogan juga telah berkomunikasi via telepon dengan Paus dan sama-sama mengajak untuk melakukan sama-sama mengkonsolidasi masyarakat Kristiani juga untuk melakukan perlawanan kepada tindak kebiadaban Israel ini. Saya kira dalam satu langkah yang lebih advance seharusnya Indonesia juga bisa membuka pembahasan tentang wacana ini. Saya kira itu ya yang. Kemudian saya kembali tadi ke Mas Eko tadi pertanyaannya soal boykot ya. Saya kira dalam situasi seperti ini di tengah perlambatan ekonomi saya kira menurut saya ini tidak terlalu relevan juga karena produk Israel juga tidak terlalu banyak. Secara ekonomi juga tidak terlalu signifikan. Justru kita ini berhubungan dengan pertanyaan tadi yang pertama tadi ya. Mengenai sistem global tadi ini ya. Ini salah satu ide narasi besar yang kita kembangkan di Gelora. Karena kita sekarang benar-benar menghadapi krisis global yang sistemik. Yang menyebabkan lembaga seperti PBB ini seperti kehilangan relevansi. Sebenarnya akarnya bukan pada sisi kelembagaannya. Tapi terutama pada sisi ideologi yang menjadi inti dari sistem global ini. Itu intinya.
kita ini sekarang menghadapi dunia yang dipenuhi oleh kontradiksi-kontradiksi. Dan saya ingin menyebutkan paling sedikit 4 kontradiksi terbesar yang menyebabkan sistem global ini, mau PBB-nya, mau sistem lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia dan IMF maupun juga nanti WTO-nya. Kontradiksi pertama adalah kontradiksi antara ide pertumbuhan dalam ekonomi dengan keselamatan lingkungan. Aktivitas ekonomi manusia ini dalam 2 abad terakhir ini paling sedikit, atau 3 abad terakhir ini paling sedikit, kita lihat dari abad ke-18, 19, dan abad 20, aktivitas ekonomi manusia dengan pertumbuhan yang eksesif yang luar biasa harus dibayar dengan ongkos lingkungan hidup yang semakin rusak, yang membuat planet ini semakin tidak nyaman dihuni. Dan saya kira para pemimpin dunia sekarang ini ada dalam kebingungan yang luar biasa. Karena doktrin pertumbuhan ini seperti menjadi akidah dalam sistem ekonomi global. Tapi ongkos dari doktrin ini adalah kelangsungan planet kita itu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, isu lingkungan itu pada dasarnya bukanlah sekedar isu lingkungan, tetapi isu tentang model ekonomi baru yang kita perlukan. Yang kedua, doktrin pertumbuhan ini juga melahirkan satu kontradiksi baru, yaitu ketimpangan. Jadi kepemilikan, kekayaan, distribusi kekayaan di dunia ini semakin menunjukkan ketimpangan, bukan hanya negara dan negara, tetapi secara keseluruhan antara orang kaya dengan orang miskin di dunia ini ketimpangannya semakin luar biasa. Dan saya kira isu distribusi ini atau pertumbuhan versus distribusi ini akan menjadi pemicu laten dan terus-menerus dari akan terjadinya revolusi secara global. Yang kita saksikan sekarang, begitu banyaknya pergolakan di Eropa dan di Amerika dan di seluruh dunia, ini adalah akibat isu ketimpangan. Orang tidak berpikir untuk kembali menjadi sosialis, tetapi kita menyaksikan satu paradoks yang luar biasa. Sementara Cina menjadi semakin kapitalis, Amerika, kalau kita lihat para pemimpin demokrat ini justru semakin sosialis. Dulu orang tidak pernah membayangkan bahwa suatu waktu sosialisme, apalagi komunisme bisa tumbuh di lahan yang namanya Amerika. Tapi kalau kita saksikan sekarang ini, dukungan terhadap ide-ide ini telah mendapatkan basis pada lebih dari jutaan publik Amerika saat ini. Dan ini salah satu yang menandai kemenangan Partai Demokrat dalam pemilu yang lalu. Ini akibat dari isu distribusi tadi ini. Ini kontradiksi yang kedua, pertumbuhan dan distribusi tadi. Kontradiksi yang ketiga ini adalah isu teknologi yang semakin menjadi faktor disrupsi secara politik, secara ekonomi, dan juga secara sosial. Jadi kalau kita melihat sekarang ini, salah satu sumber ketidaktenangan orang dalam dunia bisnis misalnya, dalam dunia ekonomi adalah karena setiap waktu bisa ada temuan teknologi yang menyebabkan kondisi existing itu bisa disrupsi seketika. Ini tantangan terbesar. Dan saya kira teman-teman di media juga akan mengalami hal ini kan. Bagaimana sosial media ini perlahan-lahan memangsa media-media konvensional ya kan. Kelihatannya ini pembagian rezeki mulai berbeda gitu ya. Ya kan? Ini faktor kontradiksi yang ketiga.
Faktor kontradiksi yang keempat ini adalah konflik supremasi antara Amerika dengan China. Konflik supremasi ini bagaimanapun ini akan menyebabkan terjadinya korban di banyak negara. Dan saya kira dalam hal ini Indonesia tidak boleh terjebak dalam pilihan ke salah satu pihak. Tetapi Indonesia seperti yang saya katakan, mengapa kita harus menjadi 5 besar dunia? Karena yang diperlukan oleh dunia sekarang ini adalah satu model dari sistem global baru. Satu tatanan politik yang baru, satu tatanan ekonomi yang baru. Bukan sekedar kebijakan ekonomi baru atau new economic policy, tapi yang diperlukan adalah model ekonomi baru yang bisa mengintegrasikan faktor-faktor yang saya sebutkan tadi itu. Antara pertumbuhan, keselamatan lingkungan, pemerataan, dan juga pada perdamaian. Dan saya kira inilah tantangan terbesar kita. Mengapa lembaga seperti PBB bisa tidak berfungsi atau mengalami disfungsi? Ya karena konflik geopolitik ini tadi. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa kebangkitan ekonomi China misalnya itu sebenarnya menggunakan satu kendaraan yang sangat besar yang namanya WTO sejak tahun 90-an, itu artinya kita mengatakan secara logik pada kebalikannya bahwa Amerika tidak berkepentingan untuk melanjutkan mobilisasi perdagangan global yang terlalu besar. Karena yang akan mendapatkan untung adalah China. Tetapi kan selanjutnya itu bisa berakibat pada gerakan deglobalisasi. Iya kan? Dan karena itu konflik ini kalau kita terjebak dalam pemihakan-pemihakan seperti ini akan membuat kita berada dalam posisi yang susah. Justru sebaliknya, kita harus menjadi salah satu otak dunia sekarang ini yang mencoba memikirkan satu konsep, satu model ekonomi baru, satu model hubungan politik baru secara global, dan satu model hubungan sosial baru, dan satu model pengendalian pengembangan teknologi baru. Inilah hal-hal yang semuanya yang kita perlukan, yang sekarang menjadi concern kita di Partai Gelora. Karena itu seperti yang saya katakan tadi, kita memajukan ide 5 besar dunia itu, terutama karena kita berpikir bahwa krisis global ini akan panjang, bukan terutama karena pandemi, tetapi karena sistem global ini yang dibangun setelah Perang Dunia Kedua ini sudah sampai pada satu titik di mana kontradiksi-kontradiksi internalnya tidak bisa lagi diselamatkan. Tidak bisa lagi diselesaikan. Orang membutuhkan satu terobosan besar yang baru. Dan saya kira kita harus mengkonsolidasi otak-otak Indonesia untuk ikut memberikan kontribusi menciptakan terobosan baru tersebut. Saya kira itu teman-teman sekalian. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Anies Mata. Kita masih memiliki cukup banyak waktu bagi rekan-rekan yang ingin mau bertanya. Oh iya Pak? Saya mau sedikit spesifik ke pertanyaan Mas Alfi dari Kompas TV ya. Dari pertanyaan Ibu Menteri Luar Negeri yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Anies itu secara normatif cukup. Maka saran kami moving forward-nya adalah fokus pada 2 poin yang beliau sampaikan, yaitu negosiasi multilateral dan misi perdamaian di Yerusalem. Karena itu dalam kerangka PBB relatif bisa dikerjakan seharusnya, karena kita punya referensinya. Misalnya partisipasi Indonesia dalam penyelesaian konflik di Kamboja melalui UNTAC itu sebenarnya bisa ya walaupun udah lama gitu ya, dan dalam konteks konflik ideologi yang berbeda pada waktu itu, tetapi di situ menunjukkan bahwa Indonesia pernah menjalankan satu leading role di dalam negosiasi konflik melalui mekanisme multilateral itu gitu. Jadi kalau kita bisa buka lagi partisipasi kita di Kamboja gitu melalui UNTAC, di situ berhasil menyelesaikan konflik di Kamboja, walaupun itu memang konfliknya dalam satu negara ya. Jadi saran kami adalah pemerintah Indonesia memfokuskan pada 2 poin dari serangkaian pernyataan Ibu Menlu di sidang PBB hari ini mengenai
negosiasi multilateral, tetapi di dalam posisi kita take a leading position gitu pada peran-peran memimpin proses-proses negosiasi multilateral dan juga penjagaan perdamaian di Yerusalem. Kira-kira dua itu kalau semakin dikerucutkan gitu ya, dikonkretkan dan Indonesia mengambil langkah-langkah yang signifikan, langkah-langkah kepemimpinan di situ, kita akan punya peran yang lebih besar di dalam penyelesaian konflik ini. Terima kasih Mas Alfi, sorry. Oke. Baik. Ya, silakan Pak. Cek, memastikan lagi, tadi kan sudah ada pernyataan sikap lah dari teman-teman Gelora, dan sebetulnya hari ini pun juga ada demonstrasi juga yang dilakukan, bahkan beberapa kali sudah dilakukan demonstrasi di tempat yang sama, depan Kedutaan Besar AS. Apakah teman-teman Gelora, ini sekedar konfirmasi, apakah teman-teman Gelora juga akan melakukan hal yang sama, melakukan unjuk rasa? Kalaupun tidak, kenapa? Kalau iya, kenapa? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Saya kira karena sudah gencatan senjata sudah cukup ya. Baik, yang masih ada pertanyaan silahkan untuk mengangkat tangan. Kita nanti akan persilahkan untuk bertanya. Ada pertanyaan lagi Pak? Ya. Makasih Pak. Pak Anies Mata, saya baru turun disuruh turun untuk nanya. Sebenarnya saya ini bukan level saya di politik, saya dibanyakan di olahraga. Saya cuma hanya ngasih masukan. Ini kan konsepnya kan sebenarnya Israel sudah lama di sana, Palestina juga sudah lama di sana. Saya sepakat dengan Pak Anies Mata bahwasanya pembubaran tidak akan menyelesaikan masalah. Kemana mereka mau dibawa? Kenapa enggak konsep kita Indonesia itu kan punya konsep banyak Pak. Di Orde Baru kita punya yang namanya istilahnya transmigrasi. Dan konsep itu bisa dijaga kok Pak. Mengasimilasi mereka, menyatukan mereka satu. Kalau ini terus berkepanjangan, dendam akan terus Pak. Pasti akan berkepanjangan. Anak-anak Palestina tidak akan terima. Yang kedua, anak-anak Israel juga pasti akan nggak terima juga. Karena mereka sudah terlalu lama dendamnya. Nah ini kan perlu diselesaikan. Mungkin saya hanya kasih masukan, kenapa nggak Gelora ngedorong Indonesia untuk berada di sana, untuk membentuk pemerintahan baru yang namanya disepakati, namanya apa sih? Mau Palestina, tapi mereka tidak diusir Yahudinya. Yang pasti Islam itu tidak membunuh Pak, tempatnya. Berteman, kasih sayang, semuanya. Nah ini mungkin bisa didorong Pak. Kalau terus berkonflik ini, maka kematian di mana-mana Pak. Demonstrasi di Amerika, pandemi masuk. Semuanya masuk semua, pasti akan korban lebih banyak lagi. Kita sepakat dengan kemanusiaan, tapi kan kita sepakat juga tidak ada dendam di antara mereka. Ini yang harus kita dorong dari pemerintah Indonesia Pak harusnya. Saya pikir Gelora jadi garda terdepan untuk mendorong pemerintah Indonesia masuk ke konflik itu, masuk di tengahnya untuk berada di dua sisi mereka. Sisi kemanusiaan dan pelepasan dendam. Dan peace, perdamaian yang harus dicapai, bukan pertentangan. Makasih. Oke, baik. Ini pertanyaan yang terakhir, saya kira ya. Jadi yang penting menurut saya di tahap awal ini Indonesia mempelopori percakapan itu dulu. Kita buka saja dulu karena solusi teknis itu bisa menyusul kemudian. Yang penting percakapannya. Jangan sampai tidak ada dalam bayangan kita bahwa pembubaran bagi Israel itu sesuatu yang mustahil. Itu yang tidak boleh. Karena kalau kita mengatakan bahwa kita mendukung negara kita secara konstitusi mendukung penuh kemerdekaan Palestina, itu kan sama kita mengatakan pada kebalikannya adalah salah satu implikasinya adalah pembubaran negara Israel. Bagaimana solusi selanjutnya menyangkut masyarakatnya itu adalah masalah teknis yang lain. Tetapi pembicaraan ini menurut saya inilah yang perlu dipelopori oleh Indonesia saat ini dalam diplomasi internasional. Artinya pemerintah Indonesia bisa menjadikan tema ini sebagai misi diplomasi internasionalnya. Kita mulai mengangkat masalah ini karena saya kira
negara-negara Eropa dan Amerika perlu dibantu. Perlu dibantu untuk itu. Apalagi di tengah krisis global sekarang ini, saya kira bahkan secara ekonomi sekarang ini, bantuan-bantuan resmi dari Amerika dan Eropa itu buat mereka sendiri itu sudah terlalu besar. Tapi bagaimana caranya check out dari masalah ini, kan itu masalahnya gitu. Kalau ada dukungan moral dari negara sebesar Indonesia ini, saya kira itu akan mempercepat terjadinya konsolidasi global ke arah itu. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Anies. Mata selanjutnya ada lagi, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka demikian kami akan cukupkan dialog pada hari ini. Ada berbagai macam ya poin-poin penting yang sudah disampaikan juga, bahkan tidak cuma mengenai keadaan tentang Palestina saja, tapi mengenai isu global yang lebih besar lagi, tentang diskursus yang lebih besar lagi. Oke. Demikian saya sebagai panitia dari acara hari ini juga mengucapkan terima kasih banyak kehadiran rekan-rekan saudara-saudara yang saya hormati pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya Pak telah hadir bersama kami. Semoga acara ini bisa menjadi reguler terus ya kita adakan, dan semoga selalu kita bisa berjumpa lagi untuk lain waktu ya Pak ya. Silahkan untuk menikmati hidangan dan juga silahkan untuk berbincang-bincang lagi bersama kami. Kami masih ada di sini juga. Demikian mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.